Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih profesi sebagai saudagar. Meski masih muda, Tolhah bin Ubaidillah punya kelebihan dalam strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua. Pada suatu ketika Tolhah bin Ubaidillah dan rombongan pergi ke Syam. Di Busro, Tolhah bin Ubaidillah mengalami peristiwa menarik yang mengubah garis hidupnya. Tiba-tiba seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, apakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah?" "Iya, aku penduduk kota Mekah," jawab Tolhah bin Ubaidillah. "Sudah munculkah orang di antara kalian orang yang bernama Ahmad?" tanya pendeta itu. "Ahmad yang mana?" "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi penutup para nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," kata pendeta itu. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Tolhah bin Ubaidillah. Sampai tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar, ia langsung pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sepeninggalku?" Ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq telah mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakannya. Jawab mereka, "Aku kenal Abu Bakar, ia seorang yang lapang dada, penyayang dan lemah lembut. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan teguh. Kami berteman baik. Banyak orang menyukai majelisnya karena dia ahli sejarah Quraisy." Gumam Tolhah bin Ubaidillah lirih dalam hatinya. Setelah itu Tolhah bin Ubaidillah langsung menemui Abu Bakar Al-Siddiq dan bertanya, "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" Abu Bakar menjawab, "Betul." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kisah Muhammad sejak peristiwa di Gua Hiro sampai turunnya ayat pertama. Abu Bakar As-Siddiq mengajak Tolhah bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Usai Abu Bakar Al-Siddiq bercerita, Tolhah bin Ubaidillah ganti berbicara tentang pertemuannya dengan pendeta Busro. Abu Bakar As-Siddiq tercengang, lalu Abu Bakar As-Siddiq mengajak Tolhah bin Ubaidillah untuk menemui Nabi Muhammad dan menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan pendeta Busro. Di hadapan Rasulullah, Tolhah bin Ubaidillah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagi keluarganya, masuk Islamnya Tolhah bin Ubaidillah bagaikan petir di siang bolong. Keluarganya dan orang-orang satu suku berusaha mengeluarkannya dari Islam, mulanya dengan bujuk rayu. Namun karena pendirian Tolhah bin Ubaidillah sangat kokoh, mereka akhirnya bertindak kasar. Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh anak muda yang santun itu. Kelompok pemuda menggiringnya dengan tangan terbelenggu di lehernya. Orang-orang berlari sambil mendorong, memacu dan memukuli kepalanya. Dan ada seorang wanita tua yang terus berteriak mencaci maki Tolhah bin Ubaidillah, yaitu ibunya, As-Sabah. Tak hanya itu, pernah seorang lelaki Quraisy, Naufal bin Huwailid, yang menyeret Abu Bakar As-Siddiq dan Tolhah bin Ubaidillah, mengikat keduanya menjadi satu dan mendorong algojo sampai darah mengalir dari tubuh sahabat yang mulia ini. Peristiwa ini mengakibatkan Abu Bakar As-Siddiq dan Tolhah bin Ubaidillah digelari Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Tak hanya sampai di sini saja, cobaan dan ujian yang dihadapi Tolhah bin Ubaidillah, semua itu tidak membuatnya surut, melainkan makin besar bakti dan perjuangannya dalam menegakkan Islam. Hingga banyak gelar dan sebutan yang didapatnya, antara lain As-Syahidul Hayy ataupun syahid yang hidup. Julukan ini diperolehnya dalam perang Uhud. Saat itu barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar kacir dari samping Rasulullah. Yang tersisa di dekat beliau hanya 11 orang Ansor dan Tolhah bin Ubaidillah dari Muhajirin. Rasulullah dan orang-orang yang mengontrol beliau naik ke bukit tadi dihadang oleh kaum musyrikin. "Siapa berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga," seru Rasulullah. "Aku, wahai Rasulullah," kata Tolhah bin Ubaidillah. "Tidak, jangan kau harus berada di tempatmu." "Aku ya Rasulullah," kata seorang prajurit Ansor. "Iya, majulah," kata Rasulullah. Lalu prajurit Ansor itu maju melawan prajurit-prajurit kafir. Pertempuran yang tak seimbang mengantarkannya menemui kesyahidan. Rasulullah kembali meminta para sahabat untuk melawan orang-orang kafir, dan selalu saja Tolhah bin Ubaidillah mengajukan diri pertama kali.
tapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkan untuk tetap di tempat sampai 11 prajurit Ansor menemui Syahid dan tinggal Tolhah bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah. Saat itu Rasulullah berkata kepada Tolhah bin Ubaidillah, "Sekarang engkau wahai Tolhah." Dan majulah Tolhah bin Ubaidillah dengan semangat jihad yang berkobar-kobar menerjang ke arah musuh dan mengusir mereka. Jangan mendekati Rasulullah. Lalu Tolhah berusaha menaikkan Rasulullah sendiri ke bukit. Kemudian kembali menyerang hingga tak sedikit orang kafir yang tewas. Saat itu Abu Bakar Al-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang berada agak jauh dari Rasulullah telah sampai di dekat Rasulullah. "Tinggalkan aku, bantulah Tolhah kawan kalian," seru Rasulullah. Keduanya bergegas mencari Tolhah bin Ubaidillah. Ketika ditemukan, ia dalam kondisi pingsan sedangkan badannya berlumuran darah segar. Tak kurang 79 luka bekas tebasan pedang tusukan tombak dan lemparan panah yang memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah. Dikiranya bahwa Tolhah telah gugur, ternyata dia masih hidup. Karena itulah gelar syahid yang hidup diberikan Rasulullah. Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematiannya, maka lihatlah Tolhah bin Ubaidillah. Sabda Rasulullah. Dan sejak saat itulah bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau selalu menyahut, perang hari itu adalah peperangannya Tolhah seluruhnya sampai akhir hayatnya. Tolhah bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dimakamkan di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa yang senang melihat orang syahid berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Tolhah bin Ubaidillah." Dan inilah sedikit kisah tentang Tolhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang paling setia dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.